Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bang Mail. Tentunya di channel tercinta kita, Edu Exprima Indonesia. Oke, kali ini kita akan belajar tentang PDB linear orde 1. Dan khususnya di video ini kita akan bahas tentang penyelesaiannya dengan menggunakan metode Lagrange. Baik, sebelumnya kita harus tahu apa itu yang dikatakan dengan PDB orde 1 ya, yang linear. Nah, jadi suatu PDB orde 1 dikatakan linear jika PDB tersebut bisa kita nyatakan dalam bentuk seperti ini, dy per dx ditambah dengan pxy sama dengan qx maksudnya. Jadi yang menjadi perhatian kita adalah yang pertama ini, yang kedua nanti harus ada di suku kedua ini adalah y-nya, terus yang ini nanti dalam bentuk x ya. Oke, nah atau mungkin bisa juga ditulis dalam bentuk seperti ini ya. Ini bentuk penulisan yang lain dari yang di atas ini dengan P dan Q-nya merupakan fungsi dalam X saja. Nah, PDB linear ini ya kita akan bisa menyelesaikannya ya dengan 3 cara ini ya. Yang pertama ada namanya metode Lagrange, Bernoulli, dan yang terakhir nanti dengan faktor integrasi. Namun untuk kali ini, di video ini kita akan bahas dengan metode yang pertama ini saja. Oke, baik. Ya, untuk menyelesaikan PDB ini dengan menggunakan metode Lagrange, kita lihat ya. PDB ini kita pandang PDB ini dengan QX-nya sama dengan 0 dulu ya. Ya, dx per dy tambah pxy sama dengan 0. Ini kita bisa tulis bentuknya dengan sama-sama mengali dengan dx dan juga membagi dengan y ya, sehingga kita dapatkan seperti ini. Nah, bentuk ini kedua ruas kita integralkan ya. Jadi dengan mengintegralkan kedua ruas ini kita peroleh integral dy per y maksudnya, terus juga integral px dx sama dengan 0. Jadi integral ini seperti yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, maka adalah ln y. Nah, ini tetap aja. Oke, terus integral dari sebuah konstanta 0 ini adalah kita pilih aja ln c. Jadi ini enggak, sebenarnya bisa aja yang lain gitu ya, tapi dalam hal ini kita pilih ln c. Oke, nah dengan memindahkan yang sebelah kanan ini ke ruas kiri kita dapatkan seperti ini, dan yang sebelah kiri kita pindahkan ke kanan ya. Nah, kita dapatkan dengan menggunakan sifat logaritma natural adalah ln y dikurang ln c itu adalah berarti ln y per c ya, yang sebelah kanan juga. Nah, untuk mendapatkan y per c-nya dengan sifat logaritma natural juga kita dapatkan ini ya, seperti ini. Y per c-nya sama dengan e pangkat min integral dari px dx. Oke. Sehingga y-nya sendiri bisa kita sederhanakan, berarti c-nya tinggal dikali ke kanan ya, pindahkan kanan ini ya, atau mengali c gitu ya. Nah, sekarang kita pandang bahwa c-nya ini merupakan fungsi dengan variabel x ya, fungsi dalam x gitu ya, sehingga yang ini kita bisa tulis dalam bentuk seperti ini ya. Ini kita anggap persamaan kedua, dan yang tadi ini kita anggap persamaan pertama atau persamaan satu. Nah, jika persamaan dua ini kita turunkan terhadap x, maka kita dapatkan seperti ini ya. Jadi ini kita menggunakan prinsip U kali V ya. Jadi ini U-nya, ini V-nya. Berarti kalau sebuah fungsi Y ini berarti turunnya apa? U aksen V ditambah dengan U P aksen. Berarti U aksennya ini C aksen X kali V-nya adalah ini ditambah. Nah, tambahnya ini nanti kaitannya dengan V aksennya ya. Jadi turunannya ini. Oke, turunan dari yang ini. Dapatkan seperti ini nanti. Oke, jadi silakan dipelajari lagi materi-materi sebelumnya bagaimana cara menurunkannya ya. Sehingga kita dapatkan persamaan ketiganya atau dy per dx adalah seperti ini ya. C aksen X, E pangkat min integral px dx dikurang px cx kali dengan E pangkat min integral px dx. Nah,
Langkah berikutnya adalah kita substitusikan persamaan 2, 3 ini ke persamaan 1. Ya. Jadi yang tadi saya perlihatkan persamaan satunya, jadi kita substitusikan ke sini. Berarti ada dy dx, ada y. Nah, ini yang berubah yang 2 ini. Saya tanda ini. Oke, sehingga didapatkan dy dx-nya kan ini. Nah, y-nya adalah ini. Oke, sehingga dapatkan begini. Jadi ini dy dx-nya. Oke, sampai ke sini. Terus ini adalah y-nya. Nah, ini x-nya. Jadi, nah ternyata ada yang sama ya. Saling menghilangkan ya. Ini ya, yang ini. Oke, saya coret yang ini ya. Ternyata hilang ya dengan yang ini. Sehingga kita dapatkan yang terakhir adalah c aksen e pangkat min integral px dx itu sama dengan qx ya, yang ini. Yang ini sama yang ini. Oke. Nah, sehingga pangkat min integral ini kita pindahkan kanan ya. Artinya berarti ini jadi pangkatnya berubah jadi pangkat positif ya. Oke, itu c aksen x. Ya, jadi kalau kita mencari cx-nya saja, berarti kan tinggal kita integralkan ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Berarti yang sebelah kiri ini kita dapatkan cx, sebelah kanannya ya jadi begini. Integral dari qx e pangkat integral px dx. Ya. Dx satu lagi, jangan lupa ada dx satu lagi. Jadi dx yang ini untuk integral yang di atas, sedangkan dx yang di bawah ini untuk integral yang di bawah, ditambah dengan c. Oke, sehingga kita bisa mengatakan solusi dari PD yang di atas adalah seperti ini ya. Tinggal dikembalikan ke bentuk Y sama dengan yang ini ya, Y sama dengan yang ini ya, Y sama dengan CX kali E pangkat min integral PX dx. Berarti tinggal kan CX sudah kita dapatkan ya. Nah, jadi CX nya ini. Jadi CX ini kita balik cara nulisnya, ini CX nya, ini adalah yang satu lagi ya. Oke, nah ini kan penulisannya agak panjang gitu, maka kita persingkat dengan memisalkan A nya adalah integral px dx yang jadi ini atau yang ini. Jadi kita misalkan A, sehingga y ini kita bisa nyatakan dalam bentuk seperti ini, dan ini nanti yang akan sering kita gunakan ya. Oke, berarti y itu adalah e pangkat min A kali dengan integral qx e pangkat a dx tambah k. K itu adalah konstanta. Baik, kita lanjut. Oh ya, ini juga k ya, bukan c di sini ya. Ini k. Maaf, ini k. Oke, ya. Baik, kita lihat. Nah, jadi ini akan menarik ketika nanti misalkan kita membahas soal-soalnya. Perhatikan contohnya. Jadi kita misalkan punya PDB dy per dx dikurang 2 per x tambah 1y sama dengan x tambah 1 pangkat 3. Oke, nah kita perhatikan. Nah, kalau kita perhatikan soal ini, maka ini sudah memenuhi ataupun mengikuti bentuk umum dari PDB orde 1 ya, PDB orde 1 linear ya. Jadi ini yang tadi dy dx-nya, ini yang px-nya yang ini ya. Terus qx-nya adalah ini. Artinya ini p-nya sudah dalam bentuk x semua, q-nya juga dalam bentuk x semua variabelnya. Sehingga kalau ini px seperti yang tadi kita misalkan kan tadi integral dari px dx adalah a. Berarti kita masukkan aja integral dari min 2 per x tambah 1 dx adalah ini ya. Jadi integral ini kan ln ya, ln ln ya. Nanti kalau belum paham silakan dipelajari materi sebelumnya. Berarti min 2 nya tetap kita pindahkan ke depannya, berarti min 2 ln x tambah 1. Atau sifat dari ln ini kan variabel di depan ini bisa kita bedakan ke pangkat di ini ya. Jadi ln x tambah 1 pangkat min 2. Oke, kita sudah dapat a nya. Terus kita punya qx nya, berarti yang sebelah kanan ini adalah qx nya. Oke, berarti qx-nya sama dengan x tambah 1 pangkat 3. Berikutnya berarti kita langsung ke solusinya. Oke, jadi kita peroleh
Y tadi rumusnya apa? Y sama dengan E pangkat min A integral dari kali ya, maksudnya integral dari dx E pangkat A dx tambah K. Tinggal dijalankan. E pangkat min A-nya tadi sudah dapatkan yang ini. Di min kali ln x tambah 1 pangkat min 2 kali integral Q-nya sendiri adalah yang ini. Ya, Q-nya ini berarti x tambah 1 pangkat 3. E pangkat ya A-nya tadi ln x tambah 1 pangkat min 2 dx tambah K. Nah, sekarang sifat dari logaritma natural itu ya ini sebenarnya di ini kan ya, naikkan lagi pangkatnya ke sini kan di positif jadi ln x tambah 1 pangkat 2. Nah, jadi kalau ada E pangkat ln ya ada sifat ln apa? Ln x gitu ya. Maka ini nanti ini ada x-nya. Ini sama artinya dengan apa? Ya kita tulis cuman bukan ini ya, x-nya aja ya. Jadi ini ln dengan e-nya sudah hilang. Ini bisa dibuktikan ya. Silakan dibuktikan nanti. Jadi artinya kalau ada e pangkat ln sesuatu maka hasilnya sesuatu itu aja. Nah, ini juga. Nah, karena bentuk ini tadi udah sederhana, ln x pangkat x tambah 1 pangkat 2 berarti tinggal diturunkan aja x pangkat 2-nya. Oke. X tambah 1 pangkat 2-nya maksudnya. Terus ini juga kita sederhanakan berarti integral x tambah 1 pangkat 3. Nah, ini berarti ya sama. Berarti ini kita coret. Tinggal ya sama tadi ya, ini coret. Berarti tinggal x tambah 1 pangkat min 2 ini. Dx-nya jangan lupa karena ini masih ada integralnya depannya. Oke, sehingga yang ini tetap aja dulu. Terus yang ini kita sederhanakan. Ini pangkat min 2, ini pangkat 3. Berarti tinggal pangkat 1 dx. Nah, kita sederhanakan integralnya apa? Apa? Setengah x kuadrat tambah x. Oke, jadi kita bisa mengatakan ya solusi dari PDB tersebut adalah y sama dengan x tambah x kuadrat, yang ini x tambah 1 pangkat 2 maksudnya, kali dengan 1/2 x pangkat 2 tambah x tambah k. Oke. Yap. Ya, gampang. Nah, jadi intinya berarti kita harus pertama kita harus pastikan bentuknya sesuai dengan bentuk umumnya, kemudian kita cari px-nya, kita cari a ya, terus qx-nya kita harus tahu, kemudian tinggal memasukkan ke rumusnya dan menjalankannya. Oke, contoh yang kedua biar lebih paham. Kita lihat contoh yang kedua adalah ya tentukan solusi PDB dari x y aksen tambah 2y sama dengan 2e pangkat x pangkat 2. Oke, nah apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah yang pertama kita harus memastikan bentuknya seperti bentuk umumnya. Berarti kita harus membagi dengan x. Nah, jadi kita membagi dengan x dulu sehingga didapatkan ini kan berarti bagi x berarti nggak ada lagi. Nah, itu langsung kita ganti ya, y aksennya jadi dy dx. Terus x yang ini dibagi, yang kedua ini dibagi dengan x berarti 2/x. Yang ini dibagi dengan x berarti 2/x juga. Ya, jadi kita perhatikan ini sudah sesuai dengan bentuk umum. Kalau gitu kita bisa melihat yang mana px-nya, yang mana gx-nya. Yang mana px-nya, yang mana qx-nya. Berarti px-nya berarti di sebelah kiri dari y. Nah, inilah dia nih. Oke. Berarti ini 2/x. Maka kita dapatkan a-nya integral dari ini dapat 2 ln x atau ln x kuadrat. Nah, ini. Nah, qx-nya berarti yang sebelah kanan ini semuanya. Oke ya. Ini. Nah, sekarang baru kita masukkan ke rumusnya. Tadi apa? Jadi y sama dengan e pangkat min a tadi kan kali integral qx e pangkat a dx tambah k. Berarti tinggal jalankan ya. E pangkat min a-nya tadi sudah dapatkan ini ya. Berarti e pangkat min ln x kuadrat. Terus ini kita jabarkan ya. Ini q-nya. Oke, terus e pangkat ln x kuadrat. Ya, sama tadi prinsipnya, ini kita tinggal coret. Ini juga coret dekat ini, berarti minnya dipindahkan ke sini. Jadi x pangkat min 2. Oke, ya. Nah, ternyata ini bisa sederhanakan ya, ini pangkat 2 kan.
Dari bawah 1. Oke, nah berarti tinggal integral 2x E pangkat X kuadrat dx tambah K nanti dikali dengan yang ini. Terus bagaimana menyelesaikan ini? Ya, menyelesaikan integral yang ini. Ya, sebenarnya ini mudah ya, tinggal misalkan ya, nanti ini kalau tinggal dimisalkan aja ini. Misalkan misal U gitu ya. Atau U gitu. U sama dengan yang pangkatnya ya. X kuadrat. Ya. Ya, nanti berarti DU sama dengan 2x dx ya. Oke, dx nanti ya. Berarti ini tinggal ini nanti pasti integral E pangkat U jadinya du. Integral E pangkat U du berarti sama dengan E pangkat U. U-nya sendiri tadi ini. Ya, U-nya sendiri adalah ini. Jadi sehingga kita dapatkan nanti E pangkat U-nya berarti E pangkat X kuadrat tambah K. Ya. Jadi silakan dipelajari lagi kalau belum yang paham. Ya, kalau belum paham silakan pelajari. Sehingga kita dapatkan ya bentuknya sudah sederhana ini, kita katakan bahwa ya Y sama dengan X pangkat min 2 kali E pangkat X kuadrat tambah K merupakan solusi dari PDB yang di atas ini. Ya, jadi gampang. Nah, intinya memang harus hati-hati dan harus pandai mau mengarahkan bentuknya ke bentuk utama, kemudian menentukan PX-nya gimana, terus QX-nya, terus mencari A-nya. Sehingga ketika sudah dapat itu ya gampang. Dan prosesnya ya integral biasa lagi. Oke, baik. Itu saja mungkin dulu. Ya, seperti biasa, latihan untuk memantapkan pemahaman Anda, terus juga memastikan bahwa apa yang Anda pahami itu benar gitu ya, dengan melihat contoh-contoh. Ini ada 3, silakan dikerjakan latihannya. Ya, terima kasih. Jangan lupa like dan komen, serta subscribe bagi yang belum, supaya saya bersemangat membuat materi-materi berikutnya. Terima kasih. Satu lagi, bunyikan loncengnya supaya nanti ada materi baru Anda dapat notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.